Selamat pagi Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara sosialisasi peralihan akreditasi program studi dari BAN PT ke LAM pada hari ini. Mohon izin saya akan membawakan acara pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri BPSDMI Kementerian Perindustrian, Ibu Insinyur Restu Yuni Widayati MA. Yang kami hormati Direktur Dewan Eksekutif BAN PT, Bapak Profesor Ari Purbayanto, PhD. Yang kami hormati para Direktur Politeknik dan Akademi Komunitas di lingkungan Kementerian Perindustrian. Yang kami hormati para anggota Dewan Eksekutif BAN PT, yang kami hormati Bapak Ibu pejabat fungsional di lingkungan Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri beserta hadirin. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita dapat menghadiri acara sosialisasi peralihan akreditasi program studi dari BAN PT ke LAM. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk mengawali acara ini, marilah kita sejenak memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar diberikan kelancaran dalam kegiatan kita pada hari ini. Kami persilakan untuk berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak dan Ibu yang berbahagia, akan saya bacakan susunan acara untuk kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan oleh Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri BPSDMI, dilanjutkan dengan pemaparan dari Direktur Dewan Eksekutif BAN PT, kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Bapak dan Ibu, kami mohon untuk berkenan mengisi daftar hadir melalui link yang telah dibagikan melalui chatroom, dan mohon diinformasikan bagi rekan-rekan yang tidak bisa join Zoom meeting pada pagi hari ini, agar dapat mengikuti kegiatan ini melalui channel YouTube BPSDMI Kemenperin. Bapak dan Ibu, segera kita mulai acara pertama, yaitu pembukaan dan arahan dari Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri BPSDMI Kementerian Perindustrian. Kepada Ibu Insinyur Restu Yuni Widayati MA, kami persilakan. Baik, makasih Mbak Agnes. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi BAN PT, Profesor Ari. Kemudian saya lihat juga ada beberapa Prof. Agus, Pak Slamet tadi ya, dan Bapak Ibu sekalian dari BAN PT tentunya. Kemudian para direktur dan dosen dari Politeknik dan Akom di bawah Kementerian Perindustrian, teman-teman dari PPVI dan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentunya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan atas izin beliau kita semua dapat berkumpul hari ini dalam acara sosialisasi yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Agnes, peralihan akreditasi program studi dari BAN PT ke Lembaga Akreditasi Mandiri atau LAM. Bapak Ibu sekalian, ini di Jakarta situasi COVID kelihatannya mulai kembali, sehingga kita selama beberapa hari ini Kementerian Perindustrian, terutama yang ada di kantor pusat, yang ada di Jakarta, kita work from home sementara Bapak Ibu sekalian. Tapi itu semua tidak akan mengurangi kegiatan kita, karena justru acara-acara yang kita laksanakan secara online malah makin banyak, termasuk apa yang akan kita bahas hari ini, karena ini kita anggap sangat penting. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 186 tahun 2021 tentang program studi yang diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri, yang menyatakan bahwa terdapat 5 LAM yang telah mendapatkan persetujuan pendirian, yaitu LAM Teknik, kemudian LAM Kependidikan, LAM Infokom, LAM Sama, dan LAM Memba. Berdasarkan Peraturan BAN PT nomor 9 tahun 2020 tentang kebijakan pengalihan akreditasi program studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
ke lembaga akreditasi mandiri, APS untuk program studi yang termasuk dalam lingkup kelima LAM berlaku ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, perguruan tinggi atau PT masih dapat mengusulkan akreditasi program studi atau APS ke BAN PT hingga tanggal 30 Maret 2022. Ini harus diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Kemudian APS yang dapat diusulkan adalah APS yang berakhir atau kadaluarsa sebelum tanggal 1 Juli 2022, jadi pertengahan tahun ini. Kemudian yang ketiga, terhitung sejak tanggal 31 Maret 2022, usulan APS tidak dapat lagi disampaikan ke BAN PT dan harus disampaikan ke LAM. Kemudian juga BAN PT masih tetap melaksanakan perpanjangan peringkat akreditasi tanpa pengajuan bagi APS yang berakhir atau kadaluarsa sebelum tanggal 31 Maret 2022. Kemudian BAN PT masih tetap melaksanakan perpanjangan peringkat akreditasi tanpa pengajuan bagi APS yang berakhir atau kadaluarsa sebelum tanggal 31 Maret 2022. Nanti detailnya Bapak Ibu sekalian akan disampaikan oleh Bapak narasumber dari BAN PT yang kita undang hari ini. Nanti mohon silakan berdiskusi lebih mendalam tentang bagaimana proses ini nanti akan dilaksanakan. Sedangkan bagi APS dan perpanjangan peringkat akreditasi tanpa pengajuan bagi program studi yang tidak termasuk dalam lingkup LAM, sebagaimana diatur dalam Kemendikbudristek nomor 186 tahun 2021, tetap dilaksanakan oleh BAN PT. Dan lagi nanti mohon dibahas dengan detail untuk hal-hal seperti ini. Adapun beberapa program studi pada sekolah-sekolah kami atau politeknik kami yang akan kadaluarsa tahun ini antara lain adalah Prodi Teknik Tekstil, ini dari ST3 Bandung, moga-moga sudah ada perwakilannya ya Bu Tina dan teman-teman. Kemudian juga ada Prodi Analis Kimia dari Politeknik AK Bogor, Bu Heni dan teman-teman, moga-moga juga sudah ada yang hadir. Kemudian Prodi Teknik Industri Otomotif dan Prodi Administrasi Bisnis Otomotif. Ini dua-duanya dari tempat Pak Mustafa, Politeknik STMI Jakarta, moga-moga sudah ada wakilnya. Kemudian yang terakhir adalah Prodi Perdagangan Internasional Wilayah ASEAN dan RRT dari Politeknik APP Jakarta, tadi sudah ada Pak Rapi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah turut hadir dalam acara ini. Harapan kami agar para peserta dapat mengikuti kegiatan dengan baik, sehingga dapat menjawab segala permasalahan terkait akreditasi program studi di Politeknik atau Akom masing-masing sekolah. Mengakhiri sambutan ini, kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada narasumber, para direktur dan para dosen Politeknik dan Akom di lingkungan Kementerian Perindustrian yang hadir dalam acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semua dalam melaksanakan dan implementasi dari kegiatan ini. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Restu yang telah berkenan memberikan arahan sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, berikutnya adalah pemaparan dari Direktur Dewan Eksekutif BAN PT kepada Bapak Profesor Ari Purbayanto PhD, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Agnes. Yang saya hormati Bu Restu, Kepala Pusat Sumber Daya Manusia, Kementerian Perindustrian. Yang saya hormati teman-teman Dewan Eksekutif BAN PT yang sudah hadir. Ada Prof. Agus Muntohar di samping saya. Profesor Joni Najwan juga sudah hadir. Dr. Slamet mungkin nanti akan menyusul. Oh, sudah hadir juga. Feedback mohon mungkin dimatikan. Kemudian juga nanti sekretaris mungkin agak berjauhan biar berpisah tempat.
Sekretaris Dewan Eksekutif Pak Dr. Cokorde Walmiki Samadi juga nanti akan bergabung. Terima kasih. Mungkin karena kami dalam satu ruangan, ini di ruang meeting, teman-teman DE akan berpisah ke ruangan masing-masing biar tidak feedback. Baik, terima kasih atas kesempatan dan tentu waktu yang sangat baik bagi kita semua untuk saling berbagi informasi, dan kami dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang baru saja diberi amanah untuk melanjutkan estafet Ban PT, jadi kami baru bertugas 2 bulan. Saya akan coba nanti memaparkan secara garis besarnya. Nanti Profesor Slamet, Profesor Agus Muntohar, dan Dr. Slamet, juga nanti ada Prof. Joni Najwan juga akan memberikan informasi, dan mungkin kita akan berdiskusi. Saya izin mungkin ini slide yang bisa saya sampaikan. Ini Maksudnya saya mohon izin saya paparkan slide-nya. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, kami bertugas praktis baru. Nah, tentu kami bergerak cepat, banyak hal yang mungkin menjadi hambatan dalam proses akreditasi, termasuk kami baru saja tanggal 27 Januari kemarin merilis juga peraturan baru Ban PT, Perban PT nomor 1 tahun 2002 tentang penyederhanaan proses PEPA, yaitu pemantauan dan evaluasi untuk perpanjangan akreditasi tanpa pengusulan. Jadi kami sudah merilis itu, dan sebelumnya tanggal 12 Januari kita juga merilis terkait dengan hal-hal yang perlu diketahui oleh pimpinan perguruan tinggi seluruh Indonesia, karena banyak yang mungkin juga selama ini ada hal-hal yang seharusnya masalahnya itu bukan di Ban PT, tetapi mereka tidak memahami bagaimana menyelesaikan permasalahan tersebut. Bapak Ibu mungkin kalau tak kenal, maka Bapak Ibu juga nanti akan sulit, pasti juga akan berhubungan dengan kami semua. Kalau saya di 2 kaki di Majelis Akreditasi juga sebagai anggota ex officio, juga sebagai pimpinan Dewan Eksekutif. Jadi nanti yang berhubungan dari day to day akreditasi teman-teman kami. Jadi saya sendiri Ari Purbayanto, saya dari IPB Bogor. Sebelumnya pernah bertugas menjadi Adikbud KBRI Kuala Lumpur 5 tahun di Malaysia, dan kembali ke Indonesia aktif di IPB, dan diberi amanah tugas untuk menjalankan Ban PT khususnya Dewan Eksekutif hingga 2026 bersama Dr. Cokorde W. Samadi PhD, beliau sekretaris Ban PT, Dewan Eksekutif Ban PT yang mengurusi hari-hari operasional DE, Dewan Eksekutif Ban PT, termasuk juga mengurusi proses konversi akreditasi internasional menjadi akreditasi unggul, SK-SK, tentu SK akreditasi, sertifikat di bawah koordinasi beliau. Dewan Eksekutif trio ini, trio labels, kalau dulu zaman kita muda ada trio labels. Beliau ini yang melaksanakan proses akreditasi. Memang semuanya bapak-bapak. Di periode ini kami semua bapak-bapak, insya Allah. Bapak-bapak yang ramah dengan ibu-ibu juga, ramah dengan semuanya insya Allah. Jadi ada Profesor Haji Joni Najwan, PhD, beliau nanti membidangi dengan Bapak Ibu nanti agar memahami juga pelaksanaan akreditasi. Beliau juga yang mengendalikan asesor, menugaskan asesor, melatih asesor, itu di bawah
beliau sarjana hukum, jadi beliau juga memberikan advice tentang hal-hal yang terkait dengan masalah hukum, termasuk proses banding. Kemudian Prof. Joni, mantan rektor Universitas Jambi. Kemudian ada Profesor Agus S. PhD, beliau menangani sistem informasi dan publikasi. Jadi Bapak Ibu, kalau ada permasalahan di dalam data Sabto, kenapa Sabtonya tidak bisa diakses dan lain-lain, pembukaan akun Sabto dan proses khususnya beliau akan menangani seluruh proses di dalam Sabto. Jadi kalau ada kendala di Sabto, meskipun tim beliau banyak, ada tenaga ahli, juga ada staf yang mendukung di IT, tentu nanti kompetensi beliau di situ untuk koordinasi ya, untuk penugasannya di sistem informasi dan publikasi. Kemudian Dr. Slamet Wahyudi, beliau akan berkonsentrasi menangani pengembangan dan kerjasama, termasuk pengembangan instrumen akreditasi, dan beliau juga bersama-sama dengan 3DE ini menangani proses akreditasi. Perlu dipahami bahwa diketahui kami memiliki pleno penetapan akreditasi di hari Selasa dan hari Rabu. Jadi setiap hari Selasa dan Rabu kami bersama melaksanakan rapat pleno penetapan akreditasi, di mana di situ nanti akan muncul di Sabto pasti hari Selasa dan Rabu catatan Dewan Eksekutif terkait dengan proses akreditasi yang sedang dijalani oleh perguruan tinggi maupun program studi. Kami memberikan catatan. Jadi kalaupun ada surat yang disampaikan, kami tidak membalas surat satu persatu karena suratnya sangat banyak sekali. Surat yang masuk di Sabta itu setiap hari 30-50 surat. Dan kami mengomunikasikan dengan perguruan tinggi, dengan program studi melalui Sabto. Sabto di Sabto, dan Bapak Ibu mengupload suratnya di Sabta, tapi komunikasi kami dengan program studi perguruan tinggi di Sabto. Jadi karena itu Sabto harus selalu dilihat, karena di situ ada komunikasi yang kami selalu akan update. Ini saya pikir tidak usah, karena di website kami sudah ada struktur, ada majelis akreditasi dan dewan eksekutif. Ini penempatannya atas bawah, tetapi kami tidak ada atas dan bawah, karena tugasnya beda. Kalau majelis menetapkan kebijakan, kami melaksanakan proses akreditasi. Nah, itu. Ini saya pikir visi tidak perlu, ini juga tidak perlu. Kita lanjut saja, saya ingin cepat, nanti Prof. Agus akan melanjutkan lebih detail bahwa akreditasi itu sebenarnya apa yang kami jalani, kami ditugasi oleh Menteri, dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, bahwa BAN PT itu melakukan proses akreditasi eksternal atau sistem penjaminan mutu eksternal. Penjaminan mutu internal itu di perguruan tinggi masing-masing, ada gugus pengendali mutu, gugus penjamin mutu itu ada di kemudian sistem penjaminan mutu perguruan tinggi ada di universitas dan di program studi atau di UPPS di fakultas. Dan tentunya apabila proses penjaminan mutu internal itu berjalan baik, maka seyogyanya penjaminan mutu eksternal dengan BAN PT pun pasti akan baik. Dan ini adalah amanat Undang-Undang 12 2012 pasal 55, memang disebutkan bahwa akreditasi yang dilakukan oleh BAN PT kita mengacu dengan kriteria yang telah ditetapkan di Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Jadi harapannya perguruan tinggi itu mampu melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang sudah ditetapkan. Dan ini dalam proses revisi Standar Nasional Pendidikan Tinggi ada standar pembelajaran, standar penelitian, standar pengabdian masyarakat, dan standar-standar yang lainnya itu ada di situ termasuk kurikulum dan lain-lain. Dan akreditasi tentu diharapkan kami melakukan untuk menentukan kelayakan program studi dan PT.
atas kriteria yang mengacu pada SNDikti sebagaimana disebutkan di pasal 55 ayat 2. Jadi kalaupun tentunya harapannya tentu kita dari proses ini kita akan menentukan kelayakan dan tingkat mutu program studi dan PT. Meskipun saat ini kami akan terkurangi karena 1.300 lebih ya perguruan tinggi ya itu program studi sudah beralih proses akreditasinya ke LAM, Lembaga Akreditasi Mandiri, yang saat ini sudah ada 6 ya. Dan ini nanti akan dijelaskan bagaimana proses peralihan tersebut. Dan Ban PT nanti akan fokus pada akreditasi perguruan tinggi saja, meskipun program studi yang belum ada LAM-nya itu masih tetap kami tangani. Jadi ada pelaksana akreditasi saat ini jadi ada 2. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang Bapak Ibu pahami saat ini kami pelaksananya, dan Lembaga Akreditasi Mandiri yang selanjutnya disingkat LAM. Ini tentu Lembaga Akreditasi Mandiri saat ini yang ada adalah lembaga yang diusulkan pendirian pembentukannya oleh masyarakat. Meskipun di dalam undang-undang ada lembaga akreditasi mandiri yang dibentuk dan diusulkan pembentukan pendiriannya oleh pemerintah, namun belum ada. Jadi yang sudah ada saat ini ada yang sudah berjalan ada 6 LAM ya. Jadi yang paling pertama sudah berjalan sejak awal adalah LAM Tekes, LAM PTKes ya, ini beroperasi sejak 2015. Kemudian LAM Teknik untuk bidang teknik, LAM Kependidikan ini beroperasi juga mulai tahun ini. LAM Infokom, jadi bidang Infokom juga beroperasi mulai tahun ini. Kemudian LAM Sama ini untuk sains alam dan ilmu formal. Kemudian LAM Memba, ini LAM Memba juga sudah beroperasi. Jadi ada 6 LAM yang akan mengambil alih proses akreditasi program studi, dan mereka tentu MA dalam hal ini Majelis Akreditasi telah memberikan rekomendasi dan ini berdasarkan tentu pengakuan pendirian berdasarkan surat dari Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, masing-masing sudah memiliki izin pendirian. Ini adalah proses akreditasi yang kita jalani. Kita memiliki 9 standar yang saat ini. Jadi standar ini tertuang di dalam kriteria, dalam borang yang sudah kita susun instrumen akreditasi, mulai dari visi misi, kemudian tata pamong, mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan, dan selanjutnya sampai luaran dan capaian hasil pendidikan, hasil penelitian, dan hasil PKM. Peringkat akreditasi yang memang kita acu adalah peringkat yang terbaru, yaitu dengan 9 kriteria, yaitu baik sekali dan unggul. Karena itu proses akreditasi yang dilakukan dengan peringkat lama kriteria 7, maka peringkatnya masih A, B, dan C. Untuk menyesuaikan ke dalam peringkat yang baru perlu adanya proses pengajuan konversi ISK yang harus diajukan oleh perguruan tinggi maupun program studi. Dan peringkat tadi, yaitu peringkat baik sekali, unggul, ini tentu kalau didefinisikan umpamanya kita memiliki di sini SNDikti, maka peringkat unggul, jadi kalau peringkat unggul ini harusnya dia melampaui, jadi sangat jauh melampaui dari SNDikti. Jadi perguruan tinggi yang sudah mencapai peringkat unggul, dia sudah jauh melampaui dari standar nasional pendidikan tinggi. Kemudian kalau baik sekali, jauh melampaui standar nasional dikti. Kalau SNDikti ini 2. Jadi dia sudah berada di antara nilainya 2 dan 4 di sini. Berarti kalau hanya dia setara dengan SNDikti, maka dia nilainya ada di tengah-tengah sini, bisa dia baik. Dalam kondisi baik. Kalau di bawah 2 tentu dia tidak terakreditasi, yaitu dia mendapatkan nilai 199 umpamanya, dan di bawah 200 itu dia tidak terakreditasi dan harus dilakukan pembinaan.
Dan bobot dari APS, akreditasi program studi maupun APT seperti ini. Kalau program studi ataupun perguruan tinggi baru baik di dalam input proses, maka dia levelingnya terendah, jadi akreditasinya peringkatnya terendah. Kalau dia sudah masuk ke prosesnya juga bagus, inputnya bagus, prosesnya bagus, maka dia udah middle, dia sudah bisa baik sekali. Kemudian kalau sampai outcome dan output dan outcome-nya ini baik, maka dia mendapatkan nilai tertinggi dan ini yang disebut dengan unggul. Ini proses yang dilakukan oleh kami melalui online semua. Nanti Prof. Agus, Profesor Agus Setio Muntohar, beliau yang akan mengawal di proses Sabto karena semuanya dalam proses akreditasi kita sudah menggunakan sistem online. Ini adalah beberapa kendala yang dihadapi perguruan tinggi atau program studi. Ya, ini yang terkadang mereka menyurati tapi juga nggak memahami. Kendalanya bukan di kami. Jadi cukup banyak perguruan tinggi maupun program studi yang melakukan alih bentuk. Dari pertama akademi menjadi institut, kemudian menjadi universitas, namun tidak memahami prosesnya, di mana terlebih dahulu perguruan tinggi harus melakukan penyesuaian migrasi data di PDDikti. PDDikti bukan kami yang mengelola, PDDikti ada di bawah Dirjen Dikti, jadi prosesnya harus dilakukan di sana. Dan pada saat proses migrasi data selesai tuntas di PDDikti, baru kami bisa melakukan proses penyesuaian akreditasi, mungkin tadinya dari akademi menjadi universitas, kemudian dari sekolah tinggi menjadi universitas, atau dari akademi menjadi institut dan lain-lain, itu harus selesai dulu. Kemudian juga masih banyak PS yang tidak memutakhirkan data di PDDikti, sehingga pada saat perpanjangan akreditasi tanpa pengusulan yang katanya disebut otomatis, padahal tidak otomatis karena itu ada proses PEPA, pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan melihat data PDDikti. Kalau data PDDiktinya tidak update, maka akan dilanjutkan ke pantau 2. Di pantau 2 juga dia tidak memasukkan, karena di pantau 2 harus wajib menulis DK. Di situ dokumen kinerja, dia harus menulis juga laporan evaluasi kinerja, memang berat. Kalaupun di situ tidak lolos lagi, maka masuk ke pantau 3. Dan inilah yang kami telah melakukan penyederhanaan. Nanti Prof. Agus menjelaskan dan Dr. Slamet, Prof. Joni menjelaskan ini. Kami pangkas, tidak ada nanti pantau sampai 3, enggak. Tidak ada pantau 2 harus memasukkan dokumen, tidak ada. Tapi kami memohon kepada perguruan tinggi, program studi, mengupdate datanya di PDDikti, karena dasarnya nanti PDDikti saja. Jadi akan diberi waktu 6 bulan untuk mengupdate. Nah, jadi karena di akreditasi kita sudah jelas-jelas bahwa data dalam proses PEPA berasal dari PDDikti atau data dari direktorat-direktorat lainnya yang bisa kita akses. Jadi memang acuannya adalah PDDikti. Kemudian ada program studi perguruan tinggi yang hilang datanya, data PT maupun PS dari Sabto. Kenapa hilang? Karena sudah diberikan waktu 6 bulan atau diberikan batas waktu 3 bulan untuk mengupdate, mengupload datanya, tapi tidak dilakukan. Atau dibiarkan saja karena tidak pernah mengecek Sabto. Akhirnya datanya hilang. Umpamanya kita memberikan batas waktu untuk program studi perguruan tinggi mengupload data yang dibutuhkan, umpamanya data DE atau DK, LEK. Sampai batas waktunya tidak diupload, hilang itu. Program studi maupun PS tersebut hilang dari Sabto. Kalau udah begini baru mereka sadar, oh ya maaf kami nggak pernah mengecek Sabto, mohon maaf kami lalai, mohon diaktifkan kembali. Datanya hilang walaupun akreditasinya akreditasi unggul atau akreditasi A. Kemudian ada juga SK dan sertifikat tidak terbit, umumnya setelah lolos pantau 2, pantau 3. Ini sudah kami perbaiki, alhamdulillah prosesnya sudah
SK-SK yang nyangkut selama ini sudah kita tuntaskan. Insya Allah, kalaupun masih ada yang tertinggal, mohon disampaikan, kita akan segera selesaikan. Komplain PT dan PS yang melakukan perpanjangan tanpa pengusulan, peringkatnya berubah ke peringkat baru. Jadi ada yang dulu A, pada saat proses pengusulan menjadi peringkatnya menjadi baik atau baik sekali. Ini protes, kenapa nggak A saja? Ini di dalam mekanisme PEPA yang baru, mekanisme yang penyederhanaan, kita tidak akan menggunakan peringkat yang baru, tetap nanti peringkatnya. Tapi manakala fail, tidak memperbaiki, maka kita akan menurunkan peringkat. Nah, itu, peringkatnya dari A bisa turun ke B. Tidak bisa terbitnya SK dan sertifikat setelah proses banding ditetapkan MA, naik peringkat. Nah, ini sudah kami selesaikan. Bapak Ibu, banyak yang tidak terima pada saat menerima akreditasinya B, langsung klik banding. Padahal banding itu prosesnya perlu waktu. Banding itu prosesnya DE mengajukan ke MA. MA mengevaluasi, menugaskan lagi ke DE. DE kemudian mengevaluasi, memajukan lagi ke MA. MA memerintahkan DE, surveillance. Setelah itu hasil surveillance masukkan lagi ke MA. Jadi prosesnya tidak singkat. Pada saat akreditasinya sudah mau berakhir, kalau melakukan proses banding ya bisa jadi terlewati sampai akreditasinya kadaluarsa, proses bandingnya belum selesai. Jadi mohon dipertimbangkan baik-baik untuk mengajukan proses banding. Karena persentase keberhasilannya kecil. Jadi kalaupun yang mengajukan banding 10, yang bisa berhasil mungkin hanya 1 atau bahkan tidak ada yang berhasil untuk bisa naik peringkat. Peringkatnya tetap. Saya pikir mungkin saya tidak akan panjang lebar, ini yang surat edaran kami terkait permasalahan yang dihadapi di edaran 12 Januari, dan kita juga sudah mengeluarkan surat edaran terkait dengan penyederhanaan PEPA. Nanti saya mohon Prof. Agus menyampaikan, dan ini proses peralihan, tentu peralihan akreditasi ini kalau BAN PT melakukan akreditasi 5 tahun, tapi kalau LAM ini LAM diserahkan kepada LAM-nya. Tapi kami akan dalam proses memperbaiki, merevisi Permen 5, Permendikbud 5 2020 terkait dengan akreditasi program studi dan perguruan tinggi. Semestinya LAM juga memiliki tenggat waktu yang sama dengan BAN PT. Ini kita akan usulkan agar bersinergi, karena LAM juga perpanjangan kelembagaan tugas yang dilakukan selama ini oleh BAN PT. Ini dan masa transisi memang 3 bulan. Jadi batas akhir usulan kepada BAN PT 31 Maret untuk program studi yang akan berakhir masa akreditasinya pada 30 Juni. Jadi kalau akreditasinya berakhirnya Juli udah nggak bisa. Jadi yang berakhirnya 31 Juni boleh mengajukan usulan perpanjangan akreditasi ke kami di dalam masa transisi ini sebelum 31 Maret 2022. Setelah itu harus ke LAM. Saya pikir itu, mohon maaf atas lebih dan kurangnya. Saya mohon Prof. Agus S. Muntohar nanti dengan Bapak-Bapak DE yang lainnya, ada Prof. Joni, kemudian ada Dr. Slamet, mungkin nanti akan memberikan penjelasan bagaimana proses PEPA kita yang baru, penyederhanaannya bagaimana, atau juga nanti ditambahkan bagaimana proses peralihan ini. Ya, ini memang ada beberapa proses yang kita akan koordinasikan dengan LAM, karena di LAM belum ada PEPA, belum ada ISK, mereka adalah mekanismenya akreditasi. Teman-teman yang sudah proses PEPA-nya sudah di kami, itu mohon maaf akhirnya kita kembalikan, karena kita nggak boleh memproses lagi PEPA sejak terhitung 31 Desember 2021, dan kita nggak proses lanjut dan memang harus ke LAM. Dan ini mungkin juga akan menimbulkan mungkin sedikit ada proses transisi ini yang membuat ketidaknyamanan juga, tapi kami akan mengomunikasikannya. Prof. Agus akan segera nanti mengatur jadwal kita bersama nanti dengan LAM untuk proses itu. Dan kami juga belum bisa memproses Bapak Ibu akreditasi yang dari PTKI, PTKL, karena kita belum memiliki agreement Bukapus terkait dengan pembiayaan.
karena Pak Dirjen juga menyampaikan bahwa pembiayaannya ini masih mengganjal karena kami tidak memiliki pembiayaan yang juga dananya untuk mensupport PT KI, PT KA, PT KL ya dari kementerian lain. Jadi kami masih hold itu. Jadi mohon maaf kami belum lakukan karena sampai nanti ada agreement, kami minta juga harusnya nanti di tingkat Pak Direktur Kelembagaan dan mungkin juga Pak Dirjen mengomunikasikan hal ini sehingga kami bisa melakukan proses, karena kalau proses sudah berjalan, asesor sudah diberikan penugasan selesai, kami akan melakukan pembayaran dananya yang kami belum mendapatkan kepastian. Mungkin bisa juga dari Kementerian Perindustrian lebih proaktif terkait ini. Kalau memang prosesnya seperti tahun yang sebelumnya, maka ada klarifikasi itu, kita akan segera melakukan proses ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Profesor Ari Purbayanto PhD yang telah berkenan menyampaikan paparannya. Berikutnya, apakah ada pemaparan kembali Pak dari Prof. Agus? Mohon maaf, masih di mute Prof. Agus. Ya, sudah. Saya bisa share ini ya, berbagi screen. Oh ya, baik. Oke. Bisa langsung Prof. Terima Screen kasih. saya, oke, sudah. Share screen. Oh, sudah terbaca ya? Sudah terlihat? Sudah Prof. Sudah Screen-nya terlihat. yang bahan presentasi atau apa? Saya bisa pakai 2 screen nih. Oh, yang bahan presentasi untuk iya, revisi ini ya. proses PEPA. Ya, Oke, betul. baik. Ini Bapak, mudah-mudahan bisa saya ditugaskan oleh Prof. Ari untuk menjaga proses sistem informasinya itu. Saya dari teknik sipil, saya juga senang dengan sistem ini gitu. Baik, ini terkait dengan surat ini Bu Bapak, terkait dengan surat ini ya. Nah, ini terkait dengan surat yang ada di sini, ya, ada surat edaran ini, surat edaran ini yang kita lihat tertanggal 27 Januari. Nah, ini terkait itu bahwa sudah disepakati adanya perubahan sistem pemantauan dan evaluasi dan pemantauan akreditasi. Saya tidak tahu. Yang jelas sistem pemantauan akreditasi ini berlaku satu bagi perguruan tinggi. Berarti kalau di dalam tadi di Kementerian Industri ini ada 10 politeknik dan 2 akademi komunitas. Nah, maka ini akan terkena pemantauan di ini yang sekolah tinggi, yang perguruan tingginya yang politeknik. Kalau untuk program studinya ya perlu dicek kembali. Program studi yang sudah ada LAM-nya, yaitu yang ada di Kepmen 186, ya maka itu tidak akan mengajukan akreditasi ke Ban PT, dan kami sejak tanggal 31 Desember tidak menerima lagi pemantauan, tidak melakukan pemantauan bagi prodi-prodi yang memang sudah ada LAM-nya, ya. Seperti LAM teknik, ya, kemudian paling kalau di industri kebanyakan LAM teknik, ya, LAM teknik dengan LAM MEMBA mungkin ya, itu sudah kita stop, tidak ada pemantauan. Nah, bagi yang tidak ada dalam Kepmen 186, nanti silakan Bapak Ibu melihat ya, Kepmennya ada 1000-an lebih, itu kita juga tidak hafal ya, karena bukan ujian, jadi nggak perlu menghafalkan itu. Nah, itu kita cek itu. Nah, itu. Nah, saya ingin jelaskan Bapak Ibu ya, tentang revisi proses PEPA yang dilakukan oleh Dewan Eksekutif Perguruan Tinggi. Begini, PEPA yang sekarang berlaku kan ini. Ada Bapak Ibu kalau tidak lolos ya karena mungkin dosennya kurang atau mahasiswanya berkurang, lulusannya juga berkurang gitu, maka Bapak Ibu akan masuk ke tidak lolos pantau, maka akan masuk ke pantau 2, harus mengirim dokumen dan seterusnya itu. Nah, ini prosesnya seperti ya mirip-mirip seperti akreditasi ulang lah sebetulnya itu. Prosesnya panjang, dan kalau kita lihat datanya seperti ini, kalau kita lihat dari tahun kemarin 2021 ya, mulai dari bulan Juli sampai dengan Desember ada 2.325 program studi yang kita pantau, dan ada kurang lebih sekitar 288 perguruan tinggi yang kita pantau. Nah,
tingkat kesuksesannya itu yang lolos pantau hanya 1.200, sekitar 50 sekian persen, 52-53%, sedangkan yang tidak lolos itu sekitar 47%. Berarti ini sangat banyak itu ya. Berarti permasalahan adalah di proses di PD Dikti. Nah, Bapak, ini yang saya sering sampaikan permasalahannya. Kami 1 bulan pertama itu menganalisis situasi ya, masalah-masalahnya itu apa, kok ternyata banyak teman-teman itu yang perguruan tinggi yang tidak lolos. Oh, ternyata mereka berubah bentuk dari akademi menjadi politeknik. Nah, kemudian dari politeknik, nah ini jadi masalah. Mohon Bapak Ibu, saya berpesan ya, Bapak Ibu pimpinan, dari Bapak Ibu direktur, kemudian terutama yang ditugaskan untuk penjamin mutu internal, SPMI-nya, mohon dicek kembali apakah politeknik perubahan nama itu sudah didaftarkan ke Ban PT. Jadi jangan cuma ke PD Dikti, tapi juga harus dilaporkan ke Ban PT melalui SAPTA. Bapak Ibu menjelaskan bahwa permohonan untuk perubahan nama dan bentuk, misalnya dulu akademi sekarang jadi politeknik, juga itu bersamaan dengan prodi-prodinya, ya, supaya kami bisa mengeluarkan SK perubahan nama dan bentuk sebagai penyetaraan. Itu perlu ya kami lakukan. Nah, sehingga itu karena perubahan bentuk, itulah yang menyebabkan terjadi banyak program studi perguruan tinggi yang tidak lolos pemantauan. Nah, itu selalu basisnya adalah PD Dikti. Kemudian pada Desember sampai dengan Januari kami melakukan simulasi, melakukan permintaan RAN, ya RIRAN. Ternyata jika dibandingkan dengan konsep pemantauan yang lama, dengan konsep pemantauan yang baru yaitu dengan RIRAN, itu kurang lebih 73 sampai dengan 80%. Itu tingkat keberhasilan lolosnya tinggi dibanding dengan yang konsep dengan konsep pemantauan yang lama. Sehingga kami memutuskan kita rubah ya proses pemantauannya itu dengan menggunakan istilahnya seperti ini, mekanismenya. Nah, ini mekanisme kita yang baru, yaitu kita akan melakukan pemantauan 1 tahun. Ya, misalnya gini nih, yang ada di politeknik mungkin politeknik atau sekolah tinggi atau apa di dalam lingkungan Bapak Ibu itu akan berakhir tahun depan Februari ya, katakan akan berakhir tanggal 20 Februari 2023, maka kami akan memberikan notifikasi, akan melakukan notifikasi bahwa apa hasilnya, kita akan pantau selama menggunakan menggunakan data setahun yang 3 tahun ke belakang, itu mulai tahun 2021, 2020, 2019, kita akan berdata itu, kita akan evaluasi, itu kita run, kita hitung ya, kita ambil data yang dari PD Dikti, kita hitung, ada instrumen, nanti Pak Slamet bisa menjelaskan instrumennya apa. Kalau itu lolos, oke, go. Langsung keluarkan SK perpanjangan, selesai, clear. Ya. Tapi kalau, masih terganjal Pak, ini ternyata berubah bentuk, ya rubah dulu nama perubahan bentuknya. Ya. Sehingga kita akan beri kesempatan untuk update. Biasanya kalau berubah bentuk itu tidak akan bisa lolos run tahap pertama. Bapak Ibu biasanya harus mengupdate data PD Diktinya, kemudian melaporkan kepada kami bahwa kami sudah mengusulkan perubahan bentuk, baru kami akan melakukan rerun. Bahasa kami rerun, ini bahasa kami. Bahasa kita run pantau, jadi kita rerun, akan kita run pantau berbasis data PD yang kita update. Apakah lolos? Kalau lolos, dia go untuk masuk data lolos, kemudian masuk sertifikat dan selesai. Tapi kalau tidak, nah ini Bapak Ibu, tolong perhatikan. Bapak Ibu yang tidak lolos pada rerun kedua, kemungkinan, ini saya bilang saya kayak tanda orange ini, kemungkinan akan ada potensi penurunan peringkat akreditasi. Tapi kita tidak menginginkan. Untuk mekanisme yang ini Bapak Ibu, saya akan jelaskan nanti di berikutnya mekanismenya. Ya. Nah, apa data yang diperlukan untuk pemantauan? Data yang diperlukan sebetulnya sederhana, hanya ini saja, mahasiswa, dosen, dan lulusan 3 tahun terakhir. 3 tahun terakhir. Itu kita ambil, kalau yang warna biru ini sedang dipikirkan, apakah disetujui tidak, nanti kita pikirkan. Tapi yang paling pokok yang ini, data mahasiswa, dosen, dan lulusan. Maka dari itu mohon, data di PD Diktinya itu dimutakhirkan. Penilaiannya apa? Ini indikatornya. Indikatornya adalah, tadi kalau program perguruan tinggi ini,
berapa jumlah akreditasinya. Nanti Pak Selamat akan menjelaskan lebih detail. Saya berikan indikatornya ini, akreditasi program studi. Saya nggak tahu nih, dari Politeknik punya program studi yang unggul berapa, ya itu dihitung. Nanti mahasiswanya, dosennya, ini semua kita akan mengambil semua data dari Balikdikti. Nah, ada 16, ya ini namanya penilaian syarat perlu perpanjangan. Kalau ini penilaian pemantauan. Ya, ini pemantauannya kita nilai, ya kalau ini kan syarat perlunya. Ya, syarat perlu indikator ini kemudian syarat penilaian pemantauannya ada hasilnya, ada sampai 10, kita hitung semua, termasuk capaian pelajaran yang kita lihat apa IPK mahasiswa, masa studinya kita akan cek semua, kemudian persentase lulusan tepat waktu, persentase segmen studi kita akan cek semua situ. Ini otomatis dari Bapak Ibu nggak perlu mengusulkan, ini otomatis dari PDDikti yang kita hitung ya. Nah itu. Kalau program studi seperti ini hampir sama ya, instrumen-instrumen elemen dan indikatornya itu diperhatikan ya sama dari nomor 1 sampai 10 ada 10 elemen, mau dari mahasiswa, dosen, kemudian capaian pembelajaran dari IPK, kemudian lulusan tepat waktu dan sebagainya. Nanti kami akan hasilkan apa? Oh, terpenuhi. Maka kita tetapkan perpanjangan peringkat apa bisa A, bisa B, bisa C, bisa baik sekali, bisa unggul. Nah, itu kita tinggal melanjutkan akreditasi yang sebelumnya. Mekanismenya tadi sudah jelaskan ya, mekanismenya. Jadi kita akan lakukan 1 tahun sebelum masa berlaku SK status mulai berakhir. Kemudian kita akan lakukan run datanya mahasiswa, dosen-lulusan. Kemudian nanti kami akan menyampaikan kepada hasil perguruan tinggi. Jika hasilnya tadi tidak syarat perlu tidak memenuhi, maka langsung masuk ke perpanjangan. Kalau tidak ya kita akan nilai ulang. Nah, tadi saya jelaskan bagaimana mekanisme yang tadi yang kalau dia tidak lolos di run yang kedua. Nah, kalau tidak lolos run kedua, mekanisme seperti ini. Apabila hasil run adalah penurunan peringkat akreditasi, maka dilakukan mulai proses berikut ini. Ada prosesnya lagi, kita bikin prosedurnya. Tolong diperhatikan yang ini, Bapak. Maka Direktorat Kelembagaan atau LDikti, kalau Bapak Ibu saya tidak tahu ini siapa yang berwenang di mana. Nanti tolong dijelaskan kalau misalnya Bapak Ibu tidak lolos, berarti harus ada pembinaan. Siapa yang membina? Mungkin kalau dari Politekniknya ini mungkin entah BPSDM-nya atau mungkin direktorat terkait di kementerian itu yang melakukan pembinaan. Bersama BAN PT melakukan pembinaan kepada PT atau program studi untuk perbaikan mutu selama 3 bulan agar tercapai peringkat akreditasi yang sama dengan peringkat sebelumnya. Jadi kita akan bina. Kemudian setelah selesai maka pembinaan, Bapak Ibu diberi kesempatan untuk run yang kedua. Rerun yang kedua ini kesempatan terakhir. Jika hasil run kedua tidak memenuhi syarat perlu perpanjangan, maka peringkat akreditasi ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan terakhir. Jadi Bapak Ibu itu diberikan kesempatan setahun untuk berubah, ya, untuk perbaikan. Ya, kalau tidak ya sudah, kita prinsipnya sudah kita bina kok, sudah kita ini tidak, ya berarti memang ada masalah di penjaminan mutunya itu. Maka dari itu Bapak Ibu mohon SPMI-nya itu berjalan ya, jangan tidak berjalan. Kira-kira kalau saya gambarkan secara diagram seperti ini Bapak Ibu. Ini kira-kira tanggal berakhir SK ya 1 tahun ke depan. Nah, kita tarik. Berarti saya akan melakukan run pipa. Hasilnya apa? Kalau lolos oke, selesai. Tapi kalau tidak lolos ya akan seperti ini. Kita ada masa pembentukan PDDikti selama kita akan rerun selama dalam waktu 6 bulan kita beri kesempatan. Kemudian hasilnya kalau lolos selesai, ya langsung keluar sertifikat SK. Tapi kalau tidak, ya kita lakukan pembinaan 3 bulan. Selama 3 bulan perbaiki data, kita benahi semua apa yang kurang-kurang tadi. Nah, harapannya ada peningkatan. Nah, baru setelah itu kita berikan masa pemutakhiran 3 bulan berikutnya, keluar hasil, ya rerun kedua. Kalau hasilnya positif, sama, berarti dia lolos, selesai. Tapi kalau tidak, ya turun peringkat. Nah, jadi mekanismenya panjang. Ya, jadi kita tidak serta-merta itu langsung menurunkan peringkat, ada prosesnya. Bayangkan baru setahun ya masa dari itu. Mohon nanti tolong dimanfaatkan masa ini. Itulah perubahan yang kita inginkan. Saya pikir itu ya kan yang akan kita lakukan untuk proses PEPA. Nanti biar Pak Slamet kalau ingin menambahkan instrumennya ya. Itu ada indikatornya. Nanti Pak Slamet yang hafal ya, yang bidangnya itu. Demikian Prof. Ari, saya kembalikan kepada teman-teman di BPSDM Industri. Monggo. Pak Slamet mungkin yang menambahkan, silakan.
Baik, Ya, terima kasih. sedikit. Oh, Terima kasih kepada Prof. Agus Setiamuntohar yang telah berkenan menyampaikan paparannya. Berikutnya kami persilakan kepada Bapak Dr. Slamet Wahyudi untuk menyampaikan paparan. ya, sedikit, Silakan, Pak. Bu Agnes. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sedikit ya terkait dengan penilaian di dalam BAN-PT terkait dengan pengajuan akreditasi yang disampaikan oleh perguruan tinggi atau PS. Bapak Ibu sebelum menyampaikan akreditasi ke BAN-PT, PS, Bapak Ibu harus mencermati dulu poin-poin mana, ini untuk APT-nya, poin-poin mana yang harus kita pahami, harus kita sikapi agar perguruan tinggi kita itu bisa terakreditasi atau tidak terakreditasi, biar terakreditasi. Karena ada juga perguruan tinggi atau PS skornya tinggi, tetapi tidak terakreditasi. Makanya ini perlu kita pahami bersama. Ternyata kalau kita lihat di sini poin-poinnya itu ada di luaran dan capaian Tridharma ini. Ini di mahasiswa ini di 35%, 35% sudah kalau kita sudah bisa memegang mahasiswa luaran dan capaian Tridharma ini insya Allah sudah sangat baik, sudah terpenuhi. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan apakah prodi kita, perguruan tinggi kita, apakah nanti kita unggul, baik sekali atau baik, kita lihat di sini. Ternyata di BAN-PT itu ada syarat perlu terakreditasi, ada syarat perlu peringkat. Misalnya contohnya kalau mau unggul, maka kalau mau unggul itu nilai akreditasi di atas 361. Syarat perlunya harus terpenuhi, syarat perlu terakreditasi dan syarat unggul terpenuhi. Tetapi apabila syarat perlu unggul tidak dipenuhi, walaupun skor 361, maka dia akan baik sekali. Nah ini yang banyak masalah itu. Kadang-kadang skornya 361 ke atas. Bisa menjadi baik. Kenapa? Karena syarat perlunya tidak dipenuhi oleh perguruan tinggi atau PS. Apa saja hal itu? Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah perguruan tinggi. Maka Bapak Ibu sekalian syarat perlunya ini. Kalau kita punya perguruan tinggi, kita mau perguruan tinggi, maka dosennya itu dibagi dengan jumlah PS-nya itu minimal 5. Kalau kita punya PS 10 ya, punya program studi 10, maka dibutuhkan minimal 50 DTPS yang sesuai dengan bidang. Yang kedua, Pak dosen tidak tetap ini, jangan sampai melebihi. Dan yang ketiga, ini Bapak Ibu sekalian, 3 dan 4 ini adalah apa? Penjamin mutu. Nah, ini penjamin mutu harus punya ini. Tersedia dokumen formal SPMI, tersedia bukti yang sah terkait praktek pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi. Nah, ya, lalu bagaimana ini? Apakah dengan adanya penjamin mutu punya efektivitasnya? Nah, ya. Jika salah satu poin ini, Bapak sekalian, jika salah satu poin tidak dipenuhi, maka PT tersebut tidak terakreditasi. Nah, ya. Ini yang menjadi Bapak Ibu sekalian harus dipahami ya. Apa saja ini sistem penjamin mutu ini apa yang diminta oleh BAN-PT ini? Pertama, harus punya organ. Organnya ada nggak SPMI, punya dokumen mutu, punya auditor internal, hasil auditnya, dan bagaimana bukti tindak lanjutnya. Nah ya, begitu juga ini ISO ini kalau bisa ini. Tersedianya bukti yang saya terkait praktek baik pengembangan budaya mutu ini. Hasil audit internal, bagaimana audit internalnya, punten baliknya, kinerja proses, status tindakan, dan apakah sudah close atau open ini. Nah ini hal-hal ini yang perlu dipahami agar ini perguruan tinggi kita bisa terakreditasi. Supaya unggul Bapak Ibu sekalian, supaya unggul maka ini Bapak Ibu sekalian, tetap saja SPM-nya harus skornya di atas 3. Nah ini yang 2 ini kalau mau unggul maka prodinya itu punya skor 3,25. Ada yang unggul atau A dan minimal baik sekali. Ya ini penjamin mutu dan publikasi ilmiah ini, jurnal ilmiah hanya butuh 10% kok. Jadi misalnya dosennya, kalau misalnya dosen punya dosen 60 dosen, ya butuh 8-10 jurnal yang terindeks Scopus agar perguruan tinggi kita bisa unggul. Untuk PS ini sama juga PS. Maka Bapak Ibu sekalian kalau punya PS, sarannya ini
sama juga dengan tadi itu. Yang kuat ini, yang terbesar adalah di luaran dan capaian Tridharma ini 30% juga. Tapi kalau PS ini, apa PS itu? Nah ini, kalau PS syaratnya apa? Syaratnya ini, syarat perlu terdaftar ini, penjaminan mutu juga minimal skornya 2, ya, punya dokumen legal, unsur penjamin mutu kan sudah di perguruan tinggi, tersedia dokumen mutu. Nah ini telah ada sekelas PPEPP, ada satu sekelas gitu loh. Bukan monef perkuliahan, tapi monef secara umum. Ya, SPM bagaimana pelaksanaan siklusnya, atau PPEPP itu penetapan, pelaksanaan evaluasi, pengendalian dan peningkatan. Nah, budi soheh, efektivitas pelaksanaan penjamin mutu. Yang ketiga Pak, memiliki external benchmarking. Misalnya kita mengundang perguruan tinggi lain atau mengundang BAN PT atau ESO untuk mengevaluasi penjamin mutu, sistem penjamin mutu di perguruan tinggi tersebut. Kalau kalau ini kecukupan dosennya ya, minimal ada 5 lah PS itu. Ini kurikulum juga, kurikulumnya bagaimana? Kurikulum itu siapa yang terlibat di kurikulum ini? Bagaimana mengevaluasinya, bagaimana profil lulusannya dan jenjang KKNI-nya begitu. Ya, itu terkait dengan terkait dengan syarat supaya unggul. Kalau D3 ya, D3 itu syarat unggulnya Bapak Ibu sekalian ini dapat lektor minimal. Lektor sekitar 30%. Untuk waktu tunggu lulusan ini 3 bulan. Kalau kementerian ini insya Allah kan sudah tinggi sekali, bidang kerja. Kalau sarjana S3-nya harus 40%. Dan minimal lektornya itu 52%. Itu aja terkait dengan itu. Lalu mengenai adanya sekarang dirlam ya Bapak Ibu sekalian, maka Bapak Ibu sekalian, jika PS Bapak Ibu sekalian berakhir di sini, katakanlah antara 31 Maret 2022 sampai 30 Juni 2022, maka BKPS Bapak Ibu sekalian masih statusnya B atau C atau baik dan baik sekali, masih bisa ke BAN PT. Maksimal pengajuan 30 Maret. Tetapi BAN PT di sini sudah tidak melakukan pemantauan dan perpanjangan peringkat akreditasi bagi PS yang sudah dalam lingkup LAM. Jadi sudah mulai tanggal 31 ini sampai seterusnya ini kita tidak memantau bagi yang sudah lingkup LAM. Tetapi Bapak Ibu boleh mengajukan ke BAN PT reakreditasi sampai dengan 30 Maret 2022. Tetapi kalau sudah kadang 1 Juli dan seterusnya, maka ini kita tidak bisa menerima reakreditasinya. IPPA kita tidak sedang memproses, tapi ini BAN PT masih menerima ISK. ISK-nya maksimal tanggal 30 Maret. Apabila sekarang Bapak Ibu punya PS yang B atau A, ingin unggul atau lebih sekali, maka bisa diajukan ke BAN PT. Maksimal tanggal 30 Maret 2022, ini ISK. Begitu juga yang sudah terakreditasi internasional. Bagi yang sudah ada lingkup LAM-nya, maka Bapak Ibu biasa bisa mengajukan penyetaraan dari internasional tersebut maksimal tanggal 30 Maret 2022 ya. Semuanya ini ya masih bisa. Tetapi batasnya adalah tanggal 30 Maret 2022. Mungkin gitu Bu Agnes, Bapak sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Slamet Wahyudi yang telah berkenan menyampaikan paparannya. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Prof. Ari yang telah berkenan membagikan materi paparannya. Mohon izin untuk Prof. Agus dan Bapak Dr. Slamet. Apakah materi juga boleh dibagikan kepada peserta, Bapak? Bisa. Baik, terima Bisa kasih saja. banyak. Bapak dan Ibu yang kami hormati, agenda berikutnya yaitu diskusi dan tanya jawab. Jika Bapak dan Ibu yang tergabung dalam Zoom meeting memiliki pertanyaan, bisa disampaikan melalui chat room atau menggunakan fitur raise hand. Kami persilakan Bapak dan Ibu. Izin Mbak Agnes. Baik, silakan Pak Ari. Boleh? Ya. Baik, silakan Pak. Baik.
Izin mohon maaf, saya dari Politeknik S3 Bandung, Prof. Mbak Agnes. Ada dua hal sebetulnya. Mohon izin untuk tanya nih, Prof. Yang pertama, tadi seperti disampaikan oleh Bu Kapus, bahwa kita salah satu prodi di Politeknik S3 Bandung ini tekstil, Pak Prof. Kita di bidang tekstil. Jadi ada satu prodi yang habis masa akreditasinya tanggal 21 Maret 2022. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa kita sudah melakukan pemantauan mengikuti PEPA pada Oktober 2021. Nah, di situ prosesnya seperti yang disampaikan Prof. Agus juga bahwa kita termasuk yang lolos pantau begitu ya. Nah, di Oktober 2021 kemarin lolos pantau, lalu itu pun ada surat dari Ban PT bahwa di situ disebutkan di tanggal 22 Oktober 2021 mengoreksi surat melalui Sabto bahwa program studi tersebut tidak perlu memantau dinyatakan termasuk dalam pantauan kedua, lalu harus menyertakan DK dan seterusnya. Bersama ini kami beritahukan telah melakukan pemeriksaan ulang, lalu disebutkan tidak termasuk pantau 2. Nah, itu yang kami agak bingung juga nih, Prof, karena berbenturan dengan surat edaran yang terbaru kan gitu ya, Prof ya. Di situ dinyatakan tidak perlu, dan sehubungan dengan itu maka perguruan tinggi tidak perlu memasukkan DK dan evaluasi LK melalui Sabto. Ban PT akan perpanjangan. Nah, ini mohon izin dari dua hal tadi, kan dari Ban PT sudah ada nih, Prof. Lalu yang dengan surat edaran tadi saya agak bingung apa yang harus kami lakukan begitu. Apakah ini sudah termasuk bahwa kami tinggal menunggu SK Ban PT-nya saja atau bagaimana? Itu yang pertama, Prof. Yang kedua, memang kami punya magister terapan, Prof. Di di keputusan yang di Mendikbud kami juga punya LAM-nya. Kami punya LAM, kami termasuk kategori LAM yang di mana. Nah, tentunya kalau kami juga memang akreditasi yang pertama kami itu yang magister karena belum punya lulusan pada saat itu dan harus meluluskan mahasiswanya, kami ajukan akreditasinya dan mendapatkan baik. Tentunya itu juga kami upayakan agar kami juga pengennya meningkatkan peringkat gitu ya. Nah, tahapan yang berikutnya ini yang kalau LAM tadi prosedurnya seperti apa dan modelnya seperti apa atau mekanisme seperti apa yang harus kami lakukan. Jadi dua hal itu tadi, Prof. Mohon kami dapat petunjuk dari Profesor semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arief. Bisa langsung dijawab, Prof. Apakah Prof. Agus atau Bapak Dr. Slamet? Kami persilakan. Baik, Mbak Agnes. Baik. Tadi yang nggak masuk apa Pak Slamet tadi itu, yang belum keluar SK. Belum keluar SK itu apa yang pertama itu? Ya, betul, Prof. Agus. Jadi kami itu mohon izin Prof. Agus ya. Jadi kami nama prodinya gini langsung aja, nama prodinya prodinya teknik tekstil, Prof. D3 atau D3? D4, sarjana terapan D4, Prof. Teknik tekstil. Kadaluarsanya kapan, Pak? Kadaluarsanya? Gimana, Prof? Kadaluarsanya kapan? 21 Maret 2022. Kami sudah melakukan PEPA di Oktober kemarin. Maka ya belum keluar, nanti keluarnya. Nanti belum keluar, nanti begitu. Bulan Maret akan keluar. Bulan Maret baru keluar, Pak, kalau begitu. Baik. Jadi gini saya jelaskan Bapak Ibu ya. Jadi SK itu baru bisa keluar perpanjangan itu paling cepat itu adalah 12 hari sebelum masa berakhir baru dia akan masuk di daftar perpanjangan. Jadi nggak usah buru-buru minta SK. Nanti overlap. Saya begini, Prof. Mohon maaf, izin sebentar. Mohon maaf. Tadi kan gini, saya lanjutkan dulu, Pak. Saya belum selesai. Siap. Baik, Prof. Jadi teknik tekstil itu berarti karena SK-nya 21 Maret, maka kami akan karena sudah lolos pantau kan? Oh iya betul. Nah itu tadi. Sudah lolos pantau, ya, karena sudah itu jadi tidak akan ikut yang proses pantau yang sekarang ini. Karena sudah jadi kan itu suratnya bagi yang masuk pantau 2. Iya. Kan gitu. Bapak kan sudah lolos pantau, berarti kan tidak ada urusan dengan yang pantau 2. Itu sudah selesai urusannya, tinggal menunggu surat SK perpanjangan sertifikat itu saja. Siap. Itu ya. Itu. Terus apalagi yang mau yang masalah. Oke, tadi jadi kan karena tapi tadi kami agak khawatir dengan ISK, monggo saja. Ya. Oh iya, ISK. Monggo saja. Monggo. Ya, tapi kalau bisa ya ISK boleh, tapi kalau bisa nanti saran saya karena kita di sistem itu agak supaya tidak bingung, setelah
lolos pantau tanggal 21 itu, Bapak langsung ngajukan ISK saja gitu Pak ya, karena masih punya waktu 2 minggu. Iya, Prof. Baik. Ya tadi kami agak khawatirnya dengan betul Prof, kami juga paham bahwa SK itu akan keluar pasti 12 hari sebelumnya. Cuman tadi ada surat edaran yang baru tadi yang harus menyiapkan. Enggak apa-apa. Surat edaran itu kan berlaku bagi yang belum lolos, yang tidak lolos, baik. baru masukkan DK. Bapak sudah lolos, nggak usah bingung, nggak usah Oke, pusing. baik Prof, terima kasih Itu informasinya. kena itu ya, yang itu kasusnya dia kena ini ya, kena penghitungan ulang ya. Enggak, Prof, dari awal memang sudah ada lolos pantau 1. Oh ya sudah, selesai, nggak usah dikhawatirkan Pak. Nanti Baik, Prof, SK-nya terima kita kasih. ada perpanjangan. Ya, Tapi kalau Bapak ingin memasukkan itu pakai ya apa? Masih yang ABC atau yang sudah baik hasilnya? masih yang ABC, Prof. Oh ya, kalau mau ISK ya monggo. Ya. Masih Ya, dilayani baik, ya Pak Prof. Slamet ya? Ya, ISK. masih. Ya, ISK supaya mau- kami mungkin ke ISK nantinya, Prof. Ya usulkan segera aja Pak, langsung sudah lolos pantau. Nggak kalau saran saya diusulkan saja. Oh, gitu. Ya. Nah, berarti kalau diusulkan itu masih sebelum sebelum 31 sampai Juni nanti kita masih ke Ban PT ya, Prof ya? Atau gimana? Ya, Kalau kalau dia ISK, ISK, kalau saran apa? saya segera saja. Kalau Oke. Sebelum ikut lam 30 aja. Maret. Kalau ikut lam ya sampai Bayar. 30 Maret maksimal. Ya. Tapi kalau nggak ikut lam, dia boleh kapan saja. Baik. Kalau dia Terima kasih. ada di Kemdikbud 186 ya, Ya. maksimal 30. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Agus. Informasinya. Izin dari Prof. Atim. Selamat. Baik, terima kasih Bapak Izin, dan Bu. Ibu. Oh ya, mohon izin Pak Arif Mukhtar. Ini Bu Harmiwati tadi sudah lebih dahulu raise hand. Oh ya. Kami Mungkin persilakan Bu sudah Ibu Harmiwati. Harmia. Ya. Ya, kasih Bu. Baik, siap nanti Pak Taufik. Terima kasih Bu Agnes. Mohon izin Pak Ari, saya dari Politeknik Padang ingin bertanya mengenai akreditasi program studi baru kami. Jadi kami menjalankan program studi baru teknologi rekayasa bioproses energi terbarukan ini tahun 2020 itu semester pertamanya Pak. Nah jadi dari peraturan Ban PT kemarin itu bahwa prodi ini harus terakreditasi paling lama 2 tahun semenjak menerima mahasiswa baru. Nah jadi pertanyaan kami, apakah kami melakukan mengajukan LED LKPSK atau cukup dengan pengajuan akreditasi baik saja Pak, seperti itu. Dan awal Januari kemarin kami sudah mengajukan akreditasi baik ini dan kami sedang dalam penyusunan LED dan LKPS sekarang. Nah, berapa lama kira-kira kami menunggu keputusan dari akreditasi baik ini Pak? Demikian Pak Ari, terima kasih Pak. Terkait dengan prosedur kapan Bu? Dia tuh ujian perasal kapan? Tanggal berapa? 2020 Pak. 2020 bulan apa? Bulan sebentar Pak. Kalau dia dulu pengajuan bulan- ke diktinya menggunakan instrumen baru, maka diajukan saja Ya. lewat surat pengajuan akreditasi baik. Tapi tidak usah 9 kriteria. Tetapi kalau sebelum Januari tanggal 28 itu harus pakai instrumen. Tergantung kapan dia izin operasionalnya. 28 Januari 2020 maksudnya ya Pak? Ya, itu batasannya. Kalau setelah itu kita lihat apakah dia itu dulu mengajukannya pakai instrumen baru ataukah lama. Kalau instrumen baru langsung mungkin dapat baik, atau lama nanti terakreditasi minimal. Izin Bu Ami, Iya, iya Pak. untuk SK Prodi baru tersebut tanggal 31 Januari 2020 Pak. Jadi setelah 28 Januari. Ya, mungkin dulu pakai instrumen nggak instrumen lama. Yang Sehingga 9, mungkin instrumen baru. dia pakai akreditasi minimal, Prof. Agus ya. Iya. Iya Pak, Minimal. kita melihat di Sabto itu kan ada ini Pak, pengajuan akreditasi baik untuk prodi baru Pak ya, yang SK-nya itu terbit setelah tanggal 28 Januari kalau nggak salah. Iya, tetapi masih tidak juga Pak. Waktu pengajuan ke diktinya apakah menggunakan instrumen baru apakah tidak. Nah, itu. Kalau mengkontrolkan ada dulu pengajuan ke dikti itu ada instrumen baru apa tidak.
Kalau dia tidak instrumen baru, maka dia akan kita memberikan teragresi minimal, bukan baik. Ini masalahnya mau akreditasi pertama atau akreditasi baru atau akreditasi Kalau pertama langsung aja 9 kriteria. Nah, akreditasi pertama berarti kan pertama ini Pak. Ya. Oh, ya udah diusulkan saja pakai kriteria nggak apa-apa. Sehingga Ibu sudah dapat itu, sudah kan waktu 2020 harusnya sudah keluar ini SK-nya Pak Selamat, SK akreditasi minimum udah keluar harusnya kan? Ya, kalau itu seharusnya. Harusnya. Sekarang tinggal akreditasi pertama loh gitu, kalau begitu. Seharusnya sekarang ngajukan pertama saja. Cuma ini prodinya apa ini? Bioproses dalam teknik ya, bioproses. Dalam teknik. Lihat daftar Ikepmen 186 coba Ibu ya, nanti masuknya di mana. Tapi kalau ya nggak bisa, udah masuk dalam teknik ini udah 2 tahun Pak ya, 2020 udah nggak bisa dalam teknik. Kita nggak diterima kalau itu di bioprosesnya masuk di dalam teknik, masuk dalam teknik kita nggak bisa lagi. Ini begitu ya. Baik. Bagaimana Bu Harmiwati? Bu Agnes, saya sudah ngirim ke materinya ya di chat jenengan ya. Baik, siap. Terima kasih Pak Selamat. Bapak dan Ibu, nanti materi akan kami upload di Google Drive, nanti link akan kami share. Bu Harmiwati, apakah sudah cukup? Jika sudah, kami persilakan ke Pak Taufik. Ya. Sepertinya sudah. Kami Makasih persilakan banyak. Pak Taufik dari Baik Bu, Atin. baik Bu, makasih banyak. Ya, mohon izin Pak Prof, para pemateri dari BPSDMI, mohon izin juga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Yang pertama, ada daftar dari, kalau tidak salah dari Kementerian Pendidikan ya, lupa juga ya, atau dari Ban PT terkait prodi, nama prodi yang diakreditasi oleh Lam Teknik. Mohon penjelasannya. Jika tidak ada yang prodi kami yang tidak ada namanya di situ. Dari 4 prodi kami di Poltek Atim, itu 3 prodi ada namanya di situ, 1 prodi itu tidak ada. Nah, itu apakah sesuai dengan aturan itu adanya di Ban PT nanti untuk reakreditasinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait tadi untuk pemantauan melalui PDDikti, apakah itu dilakukan pada saat menjelang untuk tibanya masa kadaluarsa atau seperti apa untuk proses pemantauan melalui PDDikti tersebut? Ya, mungkin untuk sementara itu dulu Pak Prof. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Taufik. Kami persilakan Prof. Agus atau Bapak Dr. Selamat untuk menanggapi. Baik, Bapak Ibu sekalian, jika memang prodi Bapak Ibu sekalian tidak ada di Kemdikbud tahun 2021, ya kita bisa di Ban PT. Jadi masih bisa diajukan ke Ban PT. Apabila PS kita tidak masuk dalam lingkup apa yang ada di Kemdikbud 2021. Mengenai pemantauan, ya kita akan melakukan pemantauan bagi PS yang tidak ada di LAM. Seperti tadi yang dipantau pertama adalah jumlah mabanya. Jumlah maba dalam 3 tahun terakhir tidak boleh terjadi penurunan sebanyak 20%. Itu ya jumlah mabanya. Lalu yang kedua adalah jumlah lulusannya. Ya, jumlah lulusannya juga tidak boleh turun juga selama 20%. Jadi lalu mengenai dosennya ya yang mengajar, situ ya harus minimal 10 orang yang mengajar itu. Mengajar 10 orang. Lalu RMD, rasio mahasiswa dosen, tidak boleh melebihi 60 orang kalau S1. Kalau S2 tidak boleh melebihi 20 RMD-nya. Jika jumlah mahasiswa dibagi dengan dosen tidak boleh di atas 60 kalau S1. Kalau S2 tidak boleh lebih dari 20,
Yang ketiga, S3 tidak boleh lebih dari 10. Itu saja poin-poin yang akan dipantau melalui Pendikti. Ya, kami akan memantau jika PS tersebut tidak masuk lingkup lab. Tapi kalau perguruan tinggi pasti kami melakukan pemantauan. Kalau perguruan tinggi kan masih atur oleh Ban PT. Ya, mungkin gitu. Makasih banyak Pak Prof. Mohon izin kami lanjut lagi terkait dengan proses atau pelaksanaan pemantauan itu, informasinya apakah kami yang memastikan apakah melalui Sabto informasi tersebut, dan kami mengetahuinya bahwa proses pelaksanaan itu masa pemantauannya itu kira-kira seperti bagaimana. Berarti di sini juga kami bisa memastikan bahwa oh, prodi kami ini yang satu ini memang melalui Ban PT karena tidak ada namanya di SK Menteri Kementerian Pendidikan itu dan dalam pantauan dari Ban PT. Demikian Pak Prof. Saya pikir Bapak prodinya itu kapan berakhir SK-nya? Cek dulu. Ini kapan? Oh iya. Kapan September, Pak, Prof. September. Ya, Kalau September 2021. berarti kan kami itu baru kemarin itu baru mengarahkan sampai bulan Juni. Jadi yang belum kami lakukan run. Nah, mungkin begini saja. Nanti bulan Februari kita akan melakukan run untuk prodi-prodi yang akan habis masanya mulai bulan Juli sampai dengan Februari tahun depan. Jadi ditunggu saja hasil run-nya. Sekarang tuh begini Bapak, tugas Bapak sebagai pimpinan, tolong pastikan bahwa data di Pendiktis itu sudah sahih, ya, sudah valid, ya, sudah benar. Ya, jadi kalau nanti masuk pantau, maka karena Bapak akan menggunakan proses pantau yang baru, ya kita berarti dipastikan itu dulu aja bulan September itu kan. Itu yang pertama. Jadi saran-saran saya, pastikan bahwa prodi Bapak Ibu itu satu, itu ada tidak dalam Capman-nya. Kalau tidak ada di dalam Capman, berarti masih masuk di Ban PT. Kemudian dicek apakah tanggal SK berakhirnya kapan. Kalau tanggal SK berakhirnya itu nanti setelah bulan Juni, maka kami akan mengirimkan surat pemberitahuan nanti setelah bulan mungkin Februari akhir baru kita akan melakukan run. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, saran saya Bapak Ibu diperbaiki data prediktinya, dan saya yakin harusnya Bapak Ibu itu sudah menghitung-hitung dulu. Saya sarankan ya, mungkin ini saran saya, maksudnya BPSDM ini berperan mendorong SPMI itu untuk mencoba untuk menghitung dulu. Itu mudah kok menghitung-hitung data dari 3 tahun terakhir dikumpulkan, ambil dari predikti, kira-kira saya akan kena pantau tidak, karena panduannya sudah ada di website Ban, itu saya pikir gitu. Jadi SPMI tolong berperan lah gitu. Itu aja. Ya. Siap Prof, makasih banyak. Makasih banyak Pak Ya, Prof. Nah, teman sedikit, Bapak Ibu sekalian, sering lihat Sabto. Jadi komunikasi antara PS dan penjamin mutu, karena yang punya akun Sabto ini kan hanya satu ya, WR1, mungkin wakil dari mungkin pimpinan ya, dan pengelola penjamin mutu. Maka Bapak Ibu ini komunikasinya itu setiap saat, karena kami menyampaikan sesuatu tuh lewat Sabto, jadi tidak pribadi. Sabtonya, berarti kita di Sabto itu muncul kalau kita mau apa itu mohon dipantau Sabtonya. Mungkin gitu tambahan dari kami. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Pak Taufik, apakah sudah cukup? Saat ini cukup, makasih banyak. Salam sehat selalu, sukses. Terima kasih Pak Taufik, juga Bapak dan Ibu sekalian. Berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Astuti, jadi tadi sepertinya sudah terjawab oleh Prof. Agus dan juga Pak Dr. Slamet. Kemudian berikutnya dari Ibu Rosalina dari Politeknik AK Bogor. Izin bertanya untuk Prof. Agus dan Bapak Slamet, apakah kalau melalui mekanisme pemantauan bisa naik peringkat akreditasi? Terima kasih. Nggak bisa. Oh, Bisa ya. turun. Nggak bisa. Kita cuma Memantau. panjangan kok itu. Kalau mau naik ya reakreditasi. Ya, harus ujian bahasanya. Kalau mau naik harus ujiannya reakreditasi itu. Jadi kalau pantau itu cuma bahasanya itu pantau gini, dalam bahasa Kepetnya Permen 5 itu adalah untuk perpanjangan ini tanpa permohonan.
Nah, jadi kita otomatis akan melakukan itu. Jadi nggak ada peningkatan. Kalau turun peringkat bagaimana? Nah, ini yang sedang kita atur. Harapannya tidak turun peringkat, harapannya. Karena kita prosesnya kan lama, setahun ya. Kita bina gitu. Saya pikir. Ya gitu aja. Saya pikir cuma masalah data kok mudah. Ya, begitu Ibu. Ya, Bu Rosalina itu. Baik, terima kasih Prof. Agus atas penjelasannya. Terima kasih, Pak. Baik, Bapak dan Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Masih bisa? Baik, silakan Pak Taufik, masih ada yang mau Ya. ditambahkan? Ya, mohon izin ini Pak Prof. Ini terkait dengan kondisi PDDikti juga. Itu kan sumbernya itu kan dari sister dosen dengan dari pelaporan feeder dari setiap kampus. Nah, itu semua nanti bermuara ke PDDikti. Nah, kami Pak di vokasi itu ada namanya full block. Dalam full block itu pelaksanaan praktikum itu kan dalam satu kelasnya yang 20, itu biasa kami pelaksanaannya itu dibagi 4 kelompok atau 5 kelompok. Berarti satu kelompok itu 5 orang. Nah, ini 5 orang ini dilaksanakan sebanyak 16 pertemuan. Itu apakah kalau dilaporkan satu dosen itu menghandle 5 orang mahasiswa ini tidak jadi masalah Pak ya? Di pelaporan PDDikti jika dilakukan seperti itu Pak ya? Maaf, kalau itu urusan PDDikti Bapak, itu bukan urusan dengan BAN ya. Itu urusan Bapak dengan PDDikti. Kami tidak mengurusi itu. Ya. Oke, jadi baik, kami BAN itu sebagai pengguna data. Urusan itu Bapak konsultasikan dengan tim PDDikti. Oh, baik Pak. Ya, bukan dengan kami. Kami sekali lagi tidak mengurusi itu. Jadi sekali lagi saya garis bawahi, urusan PDDikti itu urusan perguruan tinggi dengan PDDikti. Oh, ya. baik Pak. Tapi kalau urusan bagaimana proses akreditasi, ya itu urusan dengan kami. Misalnya Sabtonya, oh Pak, ini kami ada perbedaan nama ya. Dulu nama prodinya apa di PDDikti, kami belum bisa. Itu urusan dengan kami gitu. Jadi kalau ada perubahan, jadi kalau urusannya PDDikti, perubahan nama itu di PDDikti dulu. Jadi kami sebenarnya hanya mengambil loh. Jadi Sabto itu cuma mengambil. Jadi kita mengambil data PDDikti, kita ambil, itu aja kita gunakan. Jadi sah atau tidaknya data ya bergantung Bapak dengan PDDikti, bukan dengan kami. Gitu Pak. Selamat ya. Siap Pak Prof. Ya, Siap, makanya sekarang Bapak Ibu pimpinan harus memantau siapa yang mensubmit data PDDikti. Ya, jadi kadang-kadang perguruan tinggi itu menyalahkan kami yang di BAN PT, dianggap kita mengada-ngada datanya. Padahal data itu yang mensubmit ke PDDikti adalah perguruan tinggi masing-masing. Yang mensubmit adalah kadang-kadang staf itu loh. Ya, jadi kami paham bahwa yang mensubmit itu staf, jadi tanpa ada kontrol ya, tanpa ada pengawasan dari pimpinan, sehingga saat kena PEPA, kena pantau, seakan-akan BAN PT atau Dikti mengada-ngada, padahal itu data yang disubmit oleh perguruan tinggi. Sampai sekarang kadang-kadang banyak Bapak Ibu sekalian kami menyampaikan informasi dosen kurang masih 4, rasio begini, perguruan tinggi belum melakukan perbaikan. Padahal komunikasi lewat Sabto sampai 1 bulan 2 bulan bahkan sampai melebihi batas apa yang kita targetkan itu mereka belum perbaiki data. Oleh karena itu mohon kerjasama agar mutu di perguruan tinggi kita itu masih terjaga, maka data yang disubmit pada PDDikti itu betul-betul valid, betul-betul dikawal dengan baik oleh pimpinan. Mungkin gitu dari kami. Siap Pak Prof. Makasih banyak ini Pak Prof. Mohon maaf. Makasih banyak. Kami kembalikan ke PPSDMI. Terima kasih Prof. Agus dan Bapak Dr. Slamet. Berikutnya masih ada pertanyaan dari Ibu Mahlina dari Akom Bantaeng. Kami persilakan Bu Mahlina. Baik, terima kasih Bu Agnes. Izin bertanya Prof. Agus dan Prof. Slamet. Yang ingin kami tanyakan adalah mengenai instrumen akreditasi untuk program D2. Nah, waktu penilaian borang yang kami ingin tanyakan bagaimana instrumen akreditasi untuk akademi komunitas, karena kemarin untuk penilaian akreditasi program studi kami kan menggunakan instrumen D3
khususnya untuk lulusan karena poin tertinggi terbanyak adalah di poin lulusan. Sedangkan kemarin itu kan penilaiannya 3 tahun Prof untuk D3 kan, sedangkan kami sudah yang lulusan kemarin tidak dianggap. Prof, gimana Prof itu mengenai dokumen penilaian borang program studi ataupun institusinya? Demikian Prof. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan permasalahan antar asesor dengan perguruan tinggi, kan ada LHA, laporan hasil asesmen. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian tidak usah banding ke Ban PT, maka Bapak Ibu sekalian komunikasi lewat LHA, laporan hasil asesmennya Prof Agus ya. Sehingga kami yang ada di Ban PT sebagai DE ini bisa mengambil jalan tengah. Misalnya Bapak Ibu tidak setuju saat laporan hasil asesmen, monggo saja. Sehingga kami di sini tidak usah perguruan tinggi itu melakukan banding, tapi dengan memanfaatkan laporan hasil asesmen. Misalnya gini, alumni kita kok nggak diakui, data kita kok salah, Bapak Ibu bisa menyampaikan di laporan hasil asesmen, sehingga kami sebagai sampai ban dalamnya ini, kalau dulu ban dalam ya, validator bisa mengambil jalan tengah ini Bu. Oh berarti asesornya salah. Tapi kalau sudah diputusi tanda tangan semua antara perguruan tinggi dan sudah tanda tangan, atau banding, kan nggak masuk akal. Misalnya sudah disepakati saat berita acara dosennya 10, tiba-tiba banding mengatakan dosen kami 15, itu kan sudah nggak bisa Bu. Kenapa saat berita acara penandatanganan itu sudah oke 10 dosen di TPS, tapi setelah diputusi dia menambah dosen, kan berarti kan nambah TS, nambah tahun berarti nambah, nah itu kan nggak fair perguruan tingginya, kurang gitu ya. Makanya baik Prof. LHA itu betul-betul dimanfaatkan oleh perguruan tinggi, laporan hasilnya kan ada, jangan oke semua. Kadang-kadang perguruan tinggi supaya cepat, oke, tiba-tiba tidak terasi, tiba-tiba akreditasinya di luar dugaan, terus banding. Padahal sudah oke, di laporannya sudah oke, tapi di bagian dalam ini bukan bingung Bu, nah, ini gimana? Berita acara sudah oke, LHA oke, tapi tiba-tiba banding kan kurangan perguruan tinggi itu. Iya. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Selanjutnya masih ada pertanyaan dari Politeknik Industri Logam Morowali. Kami persilakan. Terima kasih. Baik, Pak Yus. Izin bertanya pada para narasumber terkait dengan nomenklatur program studi Prof yang ada di Kemendikbud yang mengatur atau menyebutkan beberapa nama program studi. Nah, terkait dengan program studi ini, Prof, ada program studi kami yang misalnya tercantum tetapi tidak lengkap begitu. Apakah nanti dalam proses akreditasinya ini nomenklatur itu harus sama persis sesuai dengan yang di Kemmen tersebut, atau ada pengertian dalam artian rumpun ilmu? Misalnya di prodi kami ini ada teknik listrik dan instalasi, tetapi yang di Kemendikbud itu adanya teknik listrik. Teknik listrik ini diakreditasi di LAM teknik, tetapi yang nama prodi kami ini teknik listrik dan instalasi. Itu kira-kira mohon petunjuk Prof. Terima kasih. Kalau bahasa saya, Bapak lihat kodenya saja, kodenya sama nggak Pak? Pakai kode PS-nya. Kalau kodenya sama dengan di LAM, kalau kodenya sama ya berarti sama itu aja. Walaupun namanya beda. Ternyata kami kan mengambil kodenya Pak. Jangan sampai karena kalau kita ngebut nama aneh-aneh macam-macam. Beda-beda. Tapi kan kodenya itu. Kadang-kadang nama tambah kurung, itu bagus ya, membingungkan ya. Jadi di sini Pak, kalau di PD Dikti itu Bapak bisa lihat di sini kan. Jadi kalau kalau tadi apa maksud saya? Tadi kalau Bapak misalnya tadi, politeknik apa Bapak? Misalnya tadi, politeknik apa Pak namanya? Industri Logam Morowali, Bro. Logam apa ya? Oh, Morowali, oke. Program studi. Iya, saya ada ini misalnya. Program studinya teknik listrik. Oke. Misalnya gini, Bapak Ibu itu kan kalau kita lihat di dalam, kalau Bapak Ibu lihat di pangkalan data ini Bapak Ibu ya, ini kan pangkalan data. Di pangkalan data ini kan ada kode, ini kode perguruan tinggi, kode PS-nya apa. Ini kalau Bapak lihat tadi kan
Dilihat kode PS-nya. Bapak kan tadi ini instalasi. Kodenya ini apa? Sama tidak dengan yang di itu? Ya, nanti biasanya kita melihat itu. Oh, ini akan kode ini PS, itu harusnya kalau TN listrik ya sama. Ini cuma tambahan saja. Jadi lihat kodenya ini. Jadi kami itu mengambil ini Bapak Ibu ya. Mengambil kode ini, kita proses. Kalau nama ini kode sama, berarti kan rumpunnya sama. Mungkin nama bisa berbeda-beda. Nah, ini yang jadi masalah itu sering sekali Bapak Ibu itu mendaftarkan nama ke Ban PT tidak sesuai dengan KTP. Maksudnya gini, sering sekali saya jumpai. Nama itu bisa berbeda dengan antara yang di PDT dengan yang di Sabto itu berbeda namanya itu. Itu sering sekali terjadi karena kadang-kadang dia menambah-nambah sendiri. Ya, karena harusnya tidak boleh sehingga nanti ada kendala ketika kami mengatakan loh kok namanya kok beda. Nah ini akan menjadi kendala ketika penetapan. Saya pikir Bapak nanti tolong dilihat nih Pak kodenya ini apa. Kalau emang sudah sama ya itu saya pikir tidak terlalu masalah. Ya begitu mungkin Pak ya. Jadi penjelasannya. Berarti nanti kami harus memeriksa di LAM tekniknya ya Prof ya? Ya kalau teknik sudah masuk di LAM teknik itu Pak sudah pasti. Tidak, maksudnya karena di lampiran yang surat Kepmen ini kan tidak ada kodenya itu Prof. Namanya apa? Namanya apa? Teknik listrik. Teknik listrik dan instalasi yang ya masuk teknik listrik pasti masuk teknik listrik Pak. Pasti masuk teknik listrik itu sudah confirm itu teknik listrik sudah pasti itu. Karena rumpun masuk dalam rumpun ilmu yang sama. Berarti tidak mutlak bahwa nomenklaturnya harus sama persis begitu ya? Ya kalau kita biasanya melihatnya itu nanti di dalam Kepmen itu sebetulnya yang diambil teknik listriknya. Sudah instalasi itu tambahannya sebenarnya untuk itu. Ya, jadi maksudnya jelas Bapak itu tidak akan masuk di kami di Ban PT itu masuk di dalam teknik itu. Ya, begitu Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Agus dan juga Pak Slamet yang sudah memberikan tanggapan. Bapak dan Ibu, apakah masih ada pertanyaan untuk para narasumber kita? Lebih dari jam 10 ya Pak ya? Iya Pak, ini karena kami terlalu nanti begini saja, saya sarankan teman-teman yang ada di Kementerian Perindustrian ini, itu punya nggak semacam ini? Saya nggak tahu ya. Kalau kemarin di teman-teman di BUMN itu punya ya Pak Slamet ya, punya semacam apa konsorsium atau apa gitu ya? Ya. Nah itu konsorsiumnya yang apa penjaminan mutunya itu mungkin rutin saja melakukan pertemuan pembinaan. Nanti kita bisa kerjasama antara Ban PT dengan BPSDM ini itu kerjasama untuk pembinaan. Itu saya pikir akan lebih baik begitu. Jadi syukur-syukur mungkin saya nggak tahu direktoratnya atau apanya itu datang ke Ban PT, kita diskusikan bagaimana pola pembinaannya gitu. Jadi saya pikir itu langkah yang lebih baik ya. Ya mungkin ini tidak cukup dengan audiensi. Kalau ingin jadi nanti Bapak Ibu cek itu, dicek mana saja prodi-prodi yang akan masuk ke Ban PT. Kalau perguruan tinggi otomatis ya 12 ini pasti akan terakhir diagresi oleh Ban PT. Itu kita coba kita komunikasikan ke Ban PT dengan Pak Direktur Dewan Eksekutif, Prof. Ari, ayo kita rembuk bagaimana melakukan pembinaan mutu akreditasi di perguruan tinggi di bawah Kementerian Perindustrian itu. Saya pikir ini saya titip pesan itu saja. Jadi supaya tidak kaget-kagetan nanti kalau tiba-tiba gitu. Jadi kami itu kan inginnya Bapak Ibu itu kan politekniknya jadi unggul semua. Untuk jadi unggul itu kan otomatis ada proses pembinaan. Jadi supaya kami itu jangan diposisikan kalau ketika mau 5 tahunan saja, tapi kami inginnya ayo kita sama-sama perbaiki. Cuma harus ada mitra, kita tuh mitra. Bapak Ibu kita kembangkan, rutin saja kapan, misalnya sebulan sekali, bulan sekali, tapi kita kerjasama dulu. Kita punya semacam semacam kerjasama lah itu. Kerjasama atau kesepakatan kita bikin itu, nanti mungkin dari direktoratnya atau direkturnya atau dirjennya itu ke kami gitu. Jadi kita bisa diskusikan dari panjang bagaimana pola pembinaan, kita meningkatkan mutu politekniknya, itu kita lakukan itu saya akan lebih baik begitu. Kita masih punya waktu. Itu saran dari saya loh, dari kami gitu. Atau bisa aja pakai external benchmarking lah. Jadi kita ya gitu. Ya. Ya. Nah, kami Prof. Agus. Semua PS cuma perguruan tinggi itu unggul semua loh Pak. Jadi bukan kami itu ini sebagai sebagai polisi atau
apa, tapi ini tadi saya sampaikan adalah mitra kami pembina, sehingga apa yang diinginkan oleh perguruan tinggi ini betul-betul sesuai dengan harapan, ya unggul gitu, ya. Mungkin kita sudah hampir 2 jam ya, Prof. Agus. Ya sudah, saya pikir sudah cukup ya. Cuma tadi pesan kami, saya nggak tahu sih sistem OTK-nya apa sih, OTK di Kementerian itu siapa yang bertanggung jawab terhadap ini, silahkan nanti tolong diatur saja. Tapi kalau saya menginginkan, kalau kami itu selalu menginginkan bahwa sampai dengan direktur ini harus tahu, ya direktur lah kalau bahasa kita, atau rektor harus tahu proses-proses ini gitu. Jadi kalau bisa diatur saja, ini kami sudah akan menjadwalkan, tapi yang dengan perguruan dia punya konsorsium itu, jadi kita bisa saling mengisi, ya saling mengisi. Jadi bahasa saya itu kalau kita bisa asuh ya itu lebih baik gitu kan, daripada kita melakukan judgement. Nah, lebih baik kita menggunakan konsep asuh. Bagaimana kita mengasah kompetensi, kemudian kita saling berbagi, kita diasih tadi, asuh, kita betul-betul membina. Itu sampai 3 hal itu yang kita kembangkan. Begitu Bapak Ibu, monggo kita sudah cukupkan ya, nanti lain waktu kita. Baik, Prof. Agus, terima kasih. Saya Chandra Bahtiar, Prof, dari BPSDMI, Kementerian Perindustrian. Jadi memang kalau tak kenal maka tak sayang ya, Prof. Jadi di Kementerian Perindustrian memang 10 politeknik dan 2 akademi komunitas itu di bawahnya BPSDMI. Kalau memang itu, kalau dianggap konsorsium, ya memang konsorsium, tapi memang mereka di bawah pembinaan BPSDMI. Kita mohon waktu nanti minggu depan, kalau berkenan kita bisa sowan ke Ban PT untuk bisa koordinasi lebih teknis lagi. Disurati aja dulu, itu Pak Bahtiar bikin surat. Nanti mungkin data BPSDMI itu semacam itu ya, litbangnya ya, atau badan, nanti sila bisa juga, mungkin apa ada dengan bersama, silahkan bersurat saja. Jadi kita rembuk, kita bisa bikin semacam kesepakatan ya dengan Pak Direktur, kita bikin program-program yang betul-betul lebih nyata ya. Misalnya Bapak, misalnya ini Politeknik Logam ini ingin unggul, ya kita bikinkan program-program gitu, nggak harus punya rencana ke sana gitu. Kami tuh senang begitu ya. Direncanakan saja itu Pak Bahtiar dengan teman-teman BPSDM gitu. Baik, siap. Kami akan mengirimkan suratnya. Baik. Silakan Mbak Agnes. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Chandra dan Bapak Ibu sekalian. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dengan demikian maka usai sudah acara sosialisasi peralihan akreditasi program studi dari Ban PT ke LAM. Terima kasih banyak kepada Bapak Profesor Ari Purbayanto PhD selaku Direktur Dewan Eksekutif Ban PT, Bapak Profesor Agus Setia Muntohar, dan Bapak Dr. Slamet Wahyudi atas segala materi dan informasi yang telah disampaikan. Semoga sehat selalu Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih juga atas perhatian Bapak dan Ibu dalam acara pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan saya dalam membawakan acara ini. Salam sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dari BPSDMI. Terima kasih. Terima kasih Saya banyak. izin leave ya. Terima kasih Prof. Terima kasih Ya, sama-sama. Pak Prof. Terima kasih banyak Pak Chandra. Sama-sama. Hati-hati Pak Taufik. Sehat selalu. Siap Pak. Makasih Pak Chandra, Pak Rangga, Pak Chandra, Pak Rangga, Mbak Agnes. Mas Chandra, Mbak Agnes, Mas Rangga, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Rangga. Terima kasih Pak Chandra, Ibu Bapak semuanya. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Ibu Bapak ya. izin live ya Bapak Ibu. Izin live. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon izin untuk live. Terima kasih banyak Bu Juli.